ada dan menarik yang belum ada. Syukur mengikat nikmat yang sudah ada, memancing nikmat yang belum datang. Itu syukur. Wa aktsir minal istighfar, perbanyaklah dari minta ampun kepada Allah. Perbanyaklah daripada minta ampun kepada Allah. Wa'tabir bil ifkar, ambillah i'tibar dengan tafakkur. Ambillah i'tibar dengan tafakkur. Kenapa kita disuruh menghadiri jenazah, memandikan, disuruh menghadiri menyembahyangkan, disuruh menghadiri ke kubur, supaya i'tibar, supaya menjadi pelajaran. Nah, itu ditafakkur. Wasta'idda bil ilmi liwuqu'il fitan, siapkan ilmu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa alam anna anja tarikin lil abdi al-amalu bil ilmi wa taharruzu bil khawf wal ghina billahi azza wa jal. Dan ketahuilah bahwa paling selamat jalan bagi seorang hamba mengamalkan dengan ilmu, menjaga diri daripada maksiat dengan takut kepada Allah, dan kaya dengan Allah azza wa jalla. Mengamalkan dengan ilmu sehingga perbuatannya berdasarkan ilmu, menghindari maksiat bisa dilakukan dengan takut kepada Allah, kaya dengan Allah sehingga tidak ada tamak bagi makhluk Allah, tidak ada tamak bagi manusia. Karena orang yang tamak dengan manusia itu orang yang merasa kada cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fastagil bi islahi halik, maka bekerjalah engkau dengan membaguskan keadaan engkau. Bekerjalah engkau dengan memperbaiki keadaan engkau. Waftakir ila rabbik, dan berhajatlah kepada Tuhan engkau. Watanazzah anis syubuhat, dan bersihkan diri engkau daripada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Wa aklil hawaijaka ilan nas, dan sedikitkan hajat-hajat engkau kepada manusia. Sedikitkan hajat engkau kepada manusia. Artinya makin banyak hajat kita kepada manusia, berarti kita semakin fakir, semakin hina, semakin hina. Makin banyak kita butuh manusia, maka kita menjadi orang yang paling hina. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah untuk manusia sesuatu yang kamu cinta untuk diri engkau. Bila kita ingin bahagia, kita pun ingin orang lain bahagia, artinya. Bila kita ingin masuk surga, kita pun ingin orang lain masuk surga. Kita ingin beruntung, orang lain pun hendaknya beruntung juga. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsik wakrah lahum ma takrahu li nafsik, dan bencilah engkau bagi manusia sesuatu yang kamu benci untuk diri engkau. Kita kada suka bangkrut, maka kita hendaknya jangan suka orang lain bangkrut.
Kita kada suka masuk neraka, hendaknya kita kada suka juga orang lain masuk neraka. Kita kada suka terhina, kita pun kada suka juga orang lain terhina. Wala tahqiranna dzanba, jangan kau anggap inting dosa. Jangan kau anggap remeh itu dosa. Karena dalam dosa itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa, di situ ada mengandung murkanya Allah. Wala tuzhiranna sirra, jangan kamu buka, nampakkan rahasia. Jangan kamu nampakkan rahasia. Yang membuka rahasia artinya. Wala takshifanna sitra, jangan kau buka tutupan. Orang yang aibnya tertutup, jangan kita buka aibnya itu. Wala tuhadditsanna nafsaka bi khati'atin, jangan kau berbicara akan diri engkau dengan suatu kejahatan, kesalahan. Jangan hendak merancang berbuat satu kemaksiatan. Karena perbedaan hukuman, perbedaan dosa antara orang yang merencana dengan orang yang spontan. Nah, itu ada perbedaan. Orang yang kada merencana lalu dia jatuh dalam dosa. Nah, ini orang sudah merencana hendak berbuat dosa. Nah, itu lain hukuman di sisi Allah. Wala tusirranna ala sagirah, janganlah mengakali atas dosa yang kecil. Dosa yang kecil dikekali jadi dosa besar. La sagirata ma'a israr. Nah, tidak ada dosa kecil kalau sudah dikekali jadi gawian. Membuka aurat itu tergolong dosa yang kecil, tapi kalau dikekali, nah itu jadi dosa besar, jadi pekerjaan. Wala tusirranna ala sagirah. Wabza' ilallah inda kulli faqah, larilah kepada Allah ketika tiap-tiap kesusahan. Lapor, mengadu kepada Allah. Allah yang menurunkan kesusahan, kita pun minta hilangkan kepada Allah kesusahan itu. Waftaqir ilaih fi kulli hal, dan berhajatlah kepada Allah tiap-tiap keadaan. Karena memang kita orang yang fakir. Antumul fuqara, kamu adalah orang fakir ya Tuhan. Dalam Al-Quran, kamu orang yang fakir. Bagaimanapun kita kayanya, tingginya kedudukan, tetap fakir, tetap berhajat kepada Allah. Wa tawakkal alaih, tawakkallah kepada Allah fi kulli amrin, pada tiap-tiap perkara. Wa tazilil hawa, jauhilah keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan maksiat, keinginan-keinginan yang menyebabkan kita terkurung dalam hisab pada hari kiamat. Wala taqna' min nafsika bitarabbus, janganlah puas dari diri engkau dengan menunggu. Jangan menunggu. Makanya bila datang ini, hanyar ini, bila datang itu, hanyar itu. Jadi berbuat kebaikan itu jangan menunggu. Wa akhmil dzikrak, sembunyikanlah sebutan engkau. Artinya jangan mencari popularitas di sisi manusia, jangan mencari terkenal di sisi manusia. Wa adim lillah syukrak, kekalkan bagi Allah syukur engkau. Karena syukur itu menambah yang ada dan menarik yang belum ada. Syukur mengikat nikmat yang sudah ada, memancing nikmat yang belum datang. Itu syukur. Wa aktsir minal istighfar, perbanyaklah dari minta ampun kepada Allah. Perbanyaklah daripada minta ampun kepada Allah. Wa'tabir bil ifkar, ambillah i'tibar dengan tafakkur. Ambillah i'tibar dengan tafakkur. Kenapa kita disuruh menghadiri jenazah, memandikan, disuruh menghadiri menyembahyangkan, disuruh menghadiri ke kubur, supaya i'tibar,
supaya menjadi pelajaran. Nah, itu ditafakkur. Wasta'idda bil ilmi liwuqu'il fitan, siapkan ilmu untuk terjadinya fitnah-fitnah. Nah, siapkan ilmu untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Wa 'alaika bitta'anni 'inda mawaridil 'ajalah, dan lazimi atas engkau dengan perlahan ketika berada di tempat-tempat yang menuntut segera. Wa husnil adab fil mukhalatah, dan baik tata kerama dalam bergaul. Wala taghdab li nafsika 'alan nas, jangan kau marah karena membela diri engkau atas manusia. Waghdab lillah 'ala nafsik, marahlah engkau karena Allah atas diri engkau. Ada perbedaan yang sangat tipis yang hanya bisa diketahui oleh orang yang mempunyai ilmu. Orang bisa menggibah kita, menyambati kita, lalu kita marah. Nah, marah ini ada dua nih, ada marah tercela, ada marah terpuji. Marah yang tercela itu kita marah karena kita digibah. Kita supan, kita digibahnya, lalu kita marah. Nah, itu marah yang tercela. Marah yang terpuji, begitu orang menggibah kita, kita marah karena dia telah melanggar hukum Allah. Kan gibah itu kan dilarang. Nah, gibah itu dilarang. Ada orang menggibah kita, lalu kita marah. Marahnya bukan karena diri kita, marahnya karena dia melakukan yang dilarang oleh Allah. Marahnya sama aja. Cuma satu marah motivasinya karena merusak kehormatannya, yang satunya marah karena itu melanggar hukum Allah. Nah, perbedaannya itu, perbedaannya orang yang marah karena Allah itu dia akan marah kepada orang siapapun kalau dia menggibah, walaupun kadang menggibah dirinya. Nah, berarti ini orang marahnya marah karena Allah. Ini syarik kalau ada orang menggibah siapakah? Ini kada ketujuh. Nah, ini marah karena Allah. Kalau orang marah karena dirinya, bila orang menggibah dirinya marah. Menggibah orang lain, ini kada marah. Berarti ini kada karena Allah marahnya. Wala tukafi anna ahadan bi isaah, jangan kamu balas seseorang dengan kejahatan. Orang menjahati kita, menggibah kita, memfitnah kita, ya sudah, belum usah dibalas. Allah aja kena membalasakannya itu. Wahdharil midhah lil jahil binafsih, hindari pujian bagi orang yang jahil dengan dirinya. Hindari pujian bagi orang yang jahil dengan dirinya, karena itu maulahnya sombong, maulahnya kena ujub. Kalau kita memuji orang, orangnya orang jahil. Nah, Rasulullah pernah memuji Abu Bakar, memuji Sayyidina Ali, memuji Umar, Utsman, tapi Rasulullah tahu itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang kada akan sombong dengan pujian. Nah, kalau kita tahu orang itu orang lemah, orang yang jahil, jangan dipuji karena membuat inya angkuh. Itu jadi dosa artinya, karena kita menyebabkan perbuatan dosa. Wahdharil midhah lil jahil binafsi. Wala taqbal hali nafsik min ahad, jangan kau terima pujian itu untuk diri engkau dari seorang jua pun. Nah, pujian ini pun ada perbedaan tipis. Kalau kita dipuji orang, kalau kita suka. Nah, suka itu pun ada dua, ada suka tercela, ada suka terpuji. Kita dipuji orang, lalu suka kita karena kita merasa berbuat baik. Nah, itu pujian yang menyesatkan kita, pujian yang menjadikan itu dosa. Tapi kalau orang memuji kita lalu kita suka, sukanya kita apa? Sukanya kita karena Allah menutupi aib kita, lalu dipuji orang. Nah, itu pujian suka yang terpuji. Kita dipuji orang baik, dipuji orang apa, kita suka. Sukanya apa? Allah menutupi aibku sehingga aku dipuji orang. Suka kita, ini terpuji.
pahala dapat, pujian dapat. Nah, tapi kalau kita berbuat baik lalu dipuji orang, lalu kita merasa pujian itu karena kebaikan kita, kelakuan kita yang baik. Nah, itu pujian yang menyesatkan, yang membahayakan kita. Jadi sama pada suka, cuma sukanya ada beda. Dipuji orang, suka kita. Yang satu sukanya karenanya merasa berbuat baik. Ada yang satu ini suka karena merasa Allah menutupi aibnya sehingga orang memuji. Nah, ini suka yang mendapatkan pahala. Wa aqlilid dhahik, sedikiti tertawa. Ini bukan kada boleh tertawa. Wa aqlilid dhahik, sedikiti tertawa itu. Wa janibil mizah, jauhilah senda gurau. Artinya terlalu banyak senda gurau. Senda gurau boleh, bahkan disuruh, tapi jarang dan benar. Nabi pun bersenda gurau, cuma jarang dan benar senda gurau Nabi itu. Contohnya kayak orang tua minta lawan Nabi supaya masuk surga. Ya Nabi orang tua kada ada di surga, kan bergaya Nabi itu. Tapi gaya Nabi itu jarang dan itu bujur. Di surga kada ada orang tua, semuaan anum. Wajani bil mizah. Waktu mil auja, sembunyikanlah penyakit-penyakit engkau. Kecuali kepada orang-orang yang kita ingin berobat kepadanya. Nah, itu buka. Lawan dokter misalnya, lawan mantri, nak berobat. Nah, kisahkan penyakitnya ini. Amun kada ada urusan kita minta berobat, kada perlu dikisahkan. Nah, itu mengurangi sabar, bahkan bisa menghapuskan kesabaran. Waktu mil auja. Wa azhirit ta'affuf, nampakkan ta'affuf, nampakkan kehormatan diri. Contoh orang yang tidak sifat ta'affuf, orang yang minta-minta. Nah, itu orang yang kada punya sifat ta'affuf. Minta-minta itu ada dua, ada minta bil lisan, ucapan minta apa? Itu kehilangan sifat iffah, kehilangan sifat iffah. Atau minta dengan hal, minta dengan hal. Ini kada minta bang, cuma berkisah-kisah tentang kesusahan dirinya, tentang kesulitan yang dihadapinya. Itu sama lawan minta juga, cuma kada terang-terangan benar ya. Nah itu minta-minta juga. Atau keadaannya, ini katanya memakai pakaian yang pina uyuh, rambut pina usang, yang sampai dikasihani orang itu. Nah itu minta-minta juga, minta-minta nang bilhal. Wa azhirit ta'affuf, nampakkanlah ta'affuf. Nah, sahabat Nabi itu orang mengira kaya, orang mengira kuat, orang mengira sihat, padahal mereka itu susah. Cuma mereka nampakkan kekayaan. Mereka sebenarnya sakit, tapi yang mereka nampakkan sihatnya. Nah, sahabat Nabi itu miskin, tapi mereka nampakkan sifat iffahnya. Nah, kenapa orang tawaf disuruh buka lari dalam beberapa putaran lari? Sa'i pun itu menampakkan kepada orang musyrik bahwa orang muslim ini kuat. Orang beriman itu adalah kuat. Walaupun tuha atau buka-buka tawaf itu inya. Nah, itu izharu ta'affuf, menampakkan ta'affuf. Wastabtini thiqah, dan i'tikadkan di dalam batin percaya kepada Allah. Wastash'iril ya'sa, dan rasakan keputusasaan dengan makhluk Allah. Wasunil faqra, dan jagalah kefakiran itu. Fakir ini ada dua, ada fakir mahmud, ada fakir mazmum. Fakir terpuji, orang fakir yang ridha dan sabar. Itu kefakiran itu membawanya ke surga. Ada orang fakir yang sakhit, yang murka dengan kefakirannya. Nah, ini kefakiran yang membawa kepada kekafiran, akhirnya masuk neraka. Jadi pelihara kefakiran itu, jangan sampai fakir itu menyebabkan kita sengsara di akhirat. Wasbir ala ma asabak, sabarlah atas yang menimpa engkau. Warda bima qasamallahu lak,
Ridhalah dengan yang Allah bagikan bagi engkau. Wa kun min wa'dillah ala yakin, jadilah engkau dari janji Allah itu yakin. Allah berjanji bila mana takwa diberi ini, bila takwa diberi itu. Nah, yakin aja, yakin. Wa min wa'idihi ala wajah, dan jadilah engkau daripada ancaman Allah atas takut. Bila Allah mengancam, nah jangan ada takutan. Orang yang melakukan ini akan diazab dengan neraka, orang yang melakukan ini akan disiksa. Wala tatakallafanna ma qad kufitah, jangan kau bersusah payah sesuatu yang dicukupi akan engkau. Wala tudayyi'anna ma wukilta bi talabih, jangan kau sia-siakan sesuatu yang kamu ditugasi mencarinya. Nah, dunia itu dicukupi oleh Allah, jangan bersusah payah mencarinya. Akhirat kita ditugasi Allah mencarinya, nah jangan disia-siakan. Waftaqir ila Allah fi kulli ata'i, berhajatlah kepada Allah pada tiap-tiap pemberiannya. Diberi Allah, tetap kita berhajat kepada Allah agar bisa menggunakan pemberiannya ini dengan baik, dengan benar. Wargab bin najati minhu, gemarlah engkau pada selamat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu amman zalamak, maafkanlah orang yang menzalim engkau. Wa'ati man haramak, beri orang yang tidak memberi kepada engkau. Wasil fillah, sambunglah pada Allah man qata'ak, orang yang telah memutuskan akan engkau. Itulah yang disebut dengan husnul khuluq. Orang itu disebut baik budi pekerti, orang itu disebut baik perangai bila mau memaafkan orang yang menzaliminya, mau memberi orang nang kada tahu-tahu lawan inya, mau menghubungi orang nang kada pernah menghubungi inya. Nah, bila demikian disebutlah kita orang yang baik akhlak. Wa asir fillah man ahabbak, utamakanlah pada Allah orang-orang yang mencintai akan engkau. Nah, orang yang mencintai kita, kita utamakan. Wabdul nafsaka wa malak li ikhwanik, berikanlah kelebihan diri engkau, harta engkau, li ikhwanik, untuk kawan-kawan engkau. War'ahu huquqal maula ala dinik, jaga pelihara hak-hak Tuhan pada agama engkau. Wala ya'zumu fi 'ainika kabirun minal ma'ruf taf'aluh, dan tidaklah besar pada pandangan engkau sesuatu yang besar dari kebaikan yang kau lakukan. Disebutlah kita orang yang baik akhlak. Memberi orang misal 1 miliar. Wa asir fillah man ahabbak, tapi jangan utamakanlah pada Allah orang-orang yang sembahyang semalam misal 1000 rakaat, itu orang yang mencintai kita, kita utamakan. Jangan dianggap. Wabdul nafsaka wa malak li ikhwanik, berikanlah apapun amal ibadah yang kita lakukan, harta engkau, li ikhwanik, untuk kawan-kawan. Wala tahkiranna sagiran minal munkar taf'aluh, jangan kau anggap remeh yang kecil maula ala dinik, jaga pelihara hak-hak Tuhan pada agama. Kejahatan sebaliknya, sekecil apapun jahat yang kita lakukan, anggaplah itu besar. Wa tafattan lidasaisil qulub, teliti, perhatikan tipu daya muslihat yang ada di dalam hati kita. Fa inna lillah uqubat, karena Allah mempunyai siksa-siksa. Wa hadzari tazayyuna bil ilmi, jauhilah, hindarilah berhias dengan ilmu. Ilmu dijadikan perhiasan. Kama tahdharul ujba bil amal, sebagaimana kau hindari ujub dengan amal perbuatan. Wala ta'taqidanna batinan minal adab yanquduhu 'alaika zahirun minal ilm, jangan kamu mengiktikadkan pada batin engkau daripada adab yang membatalkan akan di atas engkau oleh zahirnya ilmu. Jangan dianggap itu adab,
kalau itu bertentangan dengan ilmu. Wa atiillaha fi ma'siyatin nas, taatlah engkau kepada Allah pada maksiatnya manusia. Wala tuti'in nasa fi ma'siyatillah ta'ala, jangan kamu taat kepada manusia kalau itu maksiat kepada Allah. Jangan taat kepada manusia siapapun, orang tua kita, abah mama kita, laki bini siapapun, jangan ditaati kalau itu maksiat kepada Allah. Wala tadakhiranna min juhdik anillahi syai'a, jangan kau simpan kesungguhan engkau daripada Allah sesuatu. Artinya untuk beribadah kepada Allah jangan disimpan kesungguhan, habisakan artinya kesungguhan itu. Wala tarda min nafsika lillahi amala, jangan kamu setuju dari diri engkau bagi Allah itu amalan. Jangan kita beramal karena nafsu, artinya jangan beramal karena nafsu. Orang yang beramal karena nafsu itu pada dasarnya kada karena Allah. Ada amal yang bagus, besar pahalanya, tapi nya katuju amalan yang lain pada itu, berarti nafsunya ngarannya kada karena Allah. Banyak banget itu contohnya dalam sehari-hari kita. Banyak amal ibadah yang ganal pahalanya, tapi kita ambil pahala yang halus. Beribadah juga, tapi kita ambil pahala yang halus. Nah itu berarti menunjukkan amal ibadah kita ada tuntutan nafsu kita, bukan tuntutan Allah. Wa qum baina yadayhi fi salatika jumlah, berdirilah engkau di hadapan Allah dalam sembahyang engkau itu keseluruhan. Artinya hati, diri, akal, badan semuaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa addi zakata ma faradallahu alaika bin nasyad war ragbah, tunaikan zakat yang Allah fardukan atas engkau dengan kesungguhan dan gemar. Itu salah satu diterimanya zakat. Orang yang menunaikan zakat dengan sungguh, rajin dan gemar, ada kebanggaan, ada kesenangan bila kau berzakat itu. Nah itu tanda zakat diterima Allah. Ada orang yang zakat tuh merasa rugi, merasa susah. Zakat pulang rasaan setahun ini, nah merasa susah bayar zakat. Ini tanda-tanda zakat ditolak oleh Allah. Wahfaz saumaka minal kadzib wal ghibah, jaga puasa engkau dari berdusta dan gibah orang lain. War'a haqqal jar, pelihara hak jiran, wal miskin orang miskin, wal karib dan kerabat. Karena mereka itu ada hak tertentu dalam diri kita, nah di luar daripada orang lain. Wa adib ahlaka, didiklah keluarga engkau. Didiklah keluarga engkau. Warfuq bima malakat yaminuk, ramahlah dengan budak engkau. Warfuq bima malakat yaminuk, ramahlah dengan budak engkau. Wa kun qawwaman bil qisti kama amaraka maulak, jadilah engkau berdiri dengan adil sebagaimana memerintahkan engkau oleh Tuhan engkau. Wa idza hurrikta li khair, bila engkau digerakkan untuk kebaikan, fata'ajjalhu, segerakan. Bila kita digerakkan untuk kebaikan, maka segerakan. Wa mastabah alaik, yang tidak jelas atas engkau, pada'hu, tinggalkan. Wal zamir rahmatalil muznibin, lazimilah kasih sayang bagi orang yang berdosa. Orang berdosa itu mesti disayangi, artinya menyayanginya dengan cara mendoakannya, salah satunya agar dia dapat hidayah, agar dia dapat rahmat Allah. Itu salah satu tanda sayang kepada orang muznibin, orang-orang yang berdosa. Wala tada'in nasihata lil mu'minin, jangan kau tinggalkan bermaksud baik bagi orang yang beriman. Wa qulil haqqa haitsu ma kunta, katakanlah yang benar itu dimanapun kamu berada. Wala tuksiril aiman, jangan memperbanyak sumpah. Wa in kunta shadika, sekalipun kau benar. Kecuali nang dikhitab ini orangnya kada percaya, kada mau percaya.
Wala tukhasim wa in kunta muhikka, jangan bertengkar sekalipun engkau benar. Enggak usah bertengkar sekalipun kita benar. Enggak usah. Contohnya, ya kita berabaikan dengannya 30 pal. Bak ada 35, ayo 35 kan Bapak juga. Kalau usah dilawani artinya, bak ada aku sudah mengukur kada perlu. Jangan bertengkar sekalipun engkau benar. Wahdari tawassufil mantik, hindarilah berluas-luas dalam berbicara. Wa in kunta baligha, sekalipun engkau pandai berbicara. Wa iyyaka wattakallufa fiddin, dan aku takuti akan engkau bersusah payah pada agama ini. Wa in kunta aliman bi, sekalipun engkau alim dengannya, mengetahui dengannya. Wa qaddimil ilma qabla kulli maqal, dahulukan ilmu sebelum tiap-tiap perkataan. Walzamil isfaqa ba'dal ijtihad, dan lazimilah takut kepada Allah sesudah sungguh-sungguh. Walaupun kita sungguh beribadah kepada Allah, takut tetap masih ada. Jangan mentang-mentang sudah beribadah, takut kepada Allah hilang. Wadarin nas ma salima lakaddin, dan kurang lebihlah engkau kepada manusia selama selamat bagi engkau agama. Bersikap mudarah, bersikap toleransi dengan siapapun selama kada merusak agama kita. Kita berhubungan dengan orang Islam, dengan orang non-Islam, silahkan berbuat baik selama kada merusak agama kita. Wahdharil mudahana asla, dan hindarilah mudahanah sama sekali. Mudahanah itu artinya kada kau menagur perbuatan munkar yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kada wani, kada mampu menegurnya. Anak ditegur asa ngalih, asa kada nyaman. Nah, itu mudahanah ngarannya. Ini ada berbuat munkar nih, kita tahu, persis tahu, bukan sangka-sangka, kita tahu ini berbuat kejahatan. Asa kada purun nagur. Nah, itu mudahanah ngarannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Perangai yang baik ya yang tadi, memaafkan orang yang menganiaya kita, memberi orang yang tidak memberi kepada kita, menyambung orang yang memutuskan dengan kita. Wala tastahiyanna an taqula fi ma la ta'lam wallahu alam, jangan malu berkata pada sesuatu yang tidak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam. Wala tansur haditsaka inda man la yuridu, jangan kau buka bicara engkau di sisi orang yang tidak menghendakinya. Orang kadang menghendaki ilmu, kan usah dipandiri ilmu. Wala tabdzul dinaka inda may yubaghiduhu ilaika, jangan kau berikan agama engkau, jangan kau ajarkan agama engkau di sisi orang yang membuat marah akan dia kepada engkau. Ini orangnya kalau diajari betul marah lawan kita, nah kada usah. Wala tata'arrad minal bala ma la taqata laka bih, jangan kau melintangkan diri daripada bala sesuatu yang kamu tidak mampu menyandangnya. Wa akrim nafsaka amman yuhinuha, muliakan diri engkau dari orang yang menghinakannya. Muliakan diri engkau dari orang yang menghinakannya. Ini kawan ini menghina kita, kawan ini mau ulu-uluwi kita, jangan dikawani. Muliakan diri engkau daripada orang-orang yang menghinakan diri engkau. Wa nazzih himmataka an dana'atil akhlaq, dan bersihkan keinginan engkau daripada akhlak-akhlak yang rendah. Wala tuwahi illa amina, jangan kau bersaudara kecuali orang yang amanah. Wala tubdi asraraka likullin nas, jangan kamu buka rahasia-rahasia engkau bagi tiap-tiap manusia. Luput benar itu. Samuan dikisahkan orang. Nah, jangan bukalah rahasia kita
kepada orang-orang yang sayang lawan kita. Wala tujawiz bil mar'i halah, jangan kau melampaui dengan seseorang itu keadaannya. Jangan bersikap dengan orang lain yang mana sikap kita itu melampaui keadaannya. Jangan bersikap kelakuan kita. Artinya dudukanlah orang itu sesuai duduknya. Wala tukhatibuhu minal ilmi bima la yahtamiluhu aqluh, jangan kau khitab dia dari ilmu sesuatu yang tidak mampu akan dia ulih akalnya. Jangan diajari ilmu-ilmu yang ini kada mampu lagi mencernanya, menerimanya. Wala tadkhulu fi amrin lam tud'a ilai, jangan kamu masuk pada perkara yang tidak diajak orang kepadanya. Orang kada membawai, jangan umpat. Wa wakir majalisal ulama, dan hormatilah majlis-majlis ulama. Wa'rif qadral hukama, dan kenalilah nilai kadar orang-orang ahli hikmah. Wala tada'il mukafa'ata bisana'i, jangan kau tinggalkan membalas dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Fa illam taqdir fa bid-du'a, jika tidak mampu maka dengan doa. Ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Kalau kada kau membalas dengan perbuatan, minimal dengan doa kepadanya. Wa a'rid 'anil juhal, berpalinglah daripada orang jahil. Wahlum 'anis sufaha, bersifat sabar, hilim terhadap orang-orang bodoh. Wasyawir fi amrikal ladzina yakhshawunallah, musyawarahlah engkau dalam urusan engkau kepada orang yang takut kepada Allah. Minta saran petunjuk kepada orang yang takut kepada Allah. Wansur akhaka mazluman, tolong saudara engkau yang dizalim, tolong. Waruddahu ilal haqqi in kana zalima, kembalikan dia kepada kebenaran jika dia orang yang menzalim. Makanya jar Nabi, tolonglah orang zalim dan yang dizalim. Menolong yang zalim, meluruskannya. Menolong orang yang dizalim, membantunya. Wabdullahu haqqahu minka, berikanlah bagi dia haknya daripada engkau. Wala tutalibhu bihaqqika minhu, jangan kau tuntut akan dia dengan hak engkau daripadanya. Orang yang miskin itu ada hak harta kepada kita yang mampu. Orang miskin itu ada hak harta. Nah, kita berikan haknya. Si miskin ini mestinya begitu diberi harta, mendoakan kepada kita. Mendoakan kepada kita. Nah, jadi sama-sama pada menunaikan hak. Nah, kalau ada orang miskin yang kita beri tapi kadang mendoakan lawan kita, kada perlu dituntut. Kada perlu dituntut. Yang penting kita sudah membayar hak kita kepadanya. Perkaranya mendoakan atau kada itu urusannya. Orang kaya membantu dengan duit, orang kuat membantu dengan tenaga, itu kan haknya tuh. Kita sudah bantu lawan duit, tapi kita kesusahan, ini kadang membantu-bantu, itu urusannya. Yang penting kita sudah melaksanakan haknya lawan diri kita. Wa yassir 'alal gharim, permudahlah atas orang yang berhutang. Permudahlah atas orang yang berhutang. Warfuq bil armalah, ramahlah dengan orang-orang janda, wal yatim. Wa akrimis sabirin, muliakan orang-orang yang sabar, minal fuqara, dari orang fakir. Warham ahlal bala minal agniya, kasihilah orang-orang yang dapat bala daripada orang-orang yang kaya. Wala tahsudanna ahadan ala ni'mah, jangan kamu dengki seseorang atas nikmat yang diberikan Allah padanya. Wala tazkuranna ahadan bighibah, jangan kau sebut seseorang dengan gibah. Wasudda ala nafsika baba su'izzan bi khawfil mas'alah, tutup atas diri engkau pintu buruk sangka karena takut ditanya Allah. Tutup pintu buruk sangka.
Waftah baba husnizan, buka pintu baik sangka, bisa atit takwil dengan luasnya pentakwilan. Masih bisa ditakwilkan. Ya sekurang-kurang takwil mungkinnya kada ingat. Mungkinnya kada ingat. Kalau ada orang misal secara zahirnya berbuat satu kemaksiatan umpamanya secara zahir, ya paling kadang kita husnuzan mungkinnya lupa, mungkinnya khilaf. Itu termasuk bagian dari baik sangka. Wa aglik babat tamak bil iyas, tutuplah pintu tamak dengan berputus asa dari mereka. Wastaftah babal ghina bil qanaah, bukalah pintu kaya dengan qanaah. Wa nazzih zikrallah an idhafatil makarih, sucikan sebutan Allah dari menyandarkan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak baik. Jangan menyandarkan kepada Allah hal-hal yang tidak baik walaupun kita tahu seluruhnya dari Allah. Ini bagian adab yang penting, akhlak seseorang dengan Allah. Misalnya kita ditakuni, anjing itu olahan siapa? Jangan dipadahkan olahan Allah. Itu menyandarkan Allah kepada yang makarih, yang kada bagus. Kan babi itu olahan Tuhan juga. Nah ini perkataan orang kada beradab. Kalau ditakuni, anjing babi itu olahan apa? Allah menciptakan seluruh binatang yang melata di muka bumi. Nah bisa. Termasuk anjing, termasuk babi. Siapa orang menggeringakan, kepada Allah menggeringakan. Nah itu ucapan orang kada beradab dengan Allah. Garing itu kada bagus. Jangan disandarkan kepada Allah. Nabi Ibrahim, bila aku garing, Allah yang menyembuhkannya. Nah menyembuhkan itu bagus disandarkan kepada Allah. Tapi kalau garing, aku nang garing. Nah, itu bagian daripada adab dalam menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan kepada Allah perkara-perkara yang kada bagus. Walaupun pada hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasilil awqat, hasilkanlah waktu-waktu. Wa'rib ma yazhabu bihi lailuka wa naharuk, kenalilah yang telah lalu dengannya malam dan siang engkau. Wajaddid fi kulli waqtin taubatan, perbaharuilah pada tiap-tiap waktu itu tobat. Waj'al umraka salasa sa'atin, jadikanlah umur engkau itu 3 waktu. Umur engkau, hari-hari engkau kita jadikan 3 waktu. Sa'atan lil ilmi, waktu kita sehari ini 1 saat ada untuk urusan ilmu, belajar, mengajar, mutalaah, muzakarah, urusan ilmu. Wa sa'atan lil amal, ada saat di mana kita mengamalkan ilmu, sembahyang, berzikir, membaca salawat. Wa sa'atan li huquqi nafsik wa ma yalzamuk, dan ada saat untuk hak-hak diri engkau dan yang wajib akan engkau. Ada hak untuk diri, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk tamu, ada hak untuk yang lain-lainnya. Wa'tabir biman madha, i'tibarlah orang yang lalu, baik yang baik atau yang kada baik. Wa tafakkar fi munsarafil fariqain, pikirkan pada tempat kembalinya 2 kelompok min baini yadaillah ta'ala, dari hadapan Allah. Fariqun fil jannah, 1 kelompok masuk surga biridahu, dengan ridha Allah. Wa fariqun atau wa fariqin bis sa'ir, 1 kelompok ke neraka bisakhatihi, dengan kemurkaan Allah.